Bagaimana catatan Prof. Two State Solution? Iya. Ya, two state solution adalah solusi yang sangat realistis ya. Dan ini yang diperjuangkan juga oleh banyak negara. Bahkan dalam KTT yang diinisiasi oleh Prancis dan Arab Saudi sehari sebelum sidang umum PBB, itu sudah membicarakan tentang two state solution. Nah, memang two state solution itu ada negara yang sudah mengakui tapi tidak mengakui Palestina dan kemudian mengakui Palestina. Tapi ada juga negara seperti kita. Kita tidak mengakui Israel sebelum Palestina diakui. Nah, itu yang pertama yang kita harus pahami. Yang kedua, kenapa sekarang Gaza itu diserang terus oleh Netanyahu? Karena Gaza itu dari praktek sebelum-sebelumnya dan tanggal 7 Oktober 2023 itu dimanfaatkan oleh tentu Hamas agar Israel itu mau hilang dari situ. Karena dari sisi Hamas bahkan yang didukung oleh Iran itu adalah Palestina merdeka itu berarti Israel tidak boleh ada di tanah Palestina. Mau terserah mau pindah di mana terserah, tapi tidak boleh ada di tanah Palestina. Nah, oleh karena itu Israel mungkin menganggap bahwa kalau misalnya sekarang kita duduki aja ya, kita masih belum bisa menghilangkan threat tadi ya, ancaman atau serangan dari Gaza yang dilakukan oleh Hamas ya. Ini kan kalau misalnya diduduki berarti kan ada tindakan polisionil ya. Tetapi kalau misalnya sudah merdeka berarti ini sudah perang antar negara antara Palestina negara dengan Israel sebagai negara. Nah, tentu yang menjadi keberatan dari Israel itu adalah kalau saya memberikan kemerdekaan kepada Palestina, apa jaminannya bahwa kami ini tidak diserang? Itu yang sebenarnya diminta oleh Zelensky di Ukraina ketika bertemu sama Trump. Trump, oke, saya kasih kamu konsesi, tapi kamu kasih jaminan saya. Jaminan itu kan sebenarnya kalau saya diserang Rusia, kamu yang akan membantu saya, begitu kan? Nah, jadi dalam konteks seperti itu, Israel tentu berpikir dia tidak akan memberikan kemerdekaan karena kalau misalnya mereka diberikan kemerdekaan ini perang antar negara. Tapi kalau yang sekarang ini kan tindakan polisionil seperti kita masih dijajah oleh Belanda. 17 Agustus katakanlah begitu ya. Clash pertama, clash kedua kan Belanda bilangnya kita melakukan tindakan polisionil walaupun dari sisi Indonesia kita mengatakan oh ini udah agresi karena kami sudah negara. Baru tanggal 27 Desember tahun 1949 ya kedaulatan diserahkan ke Indonesia. Nah, di situ Belanda sudah tidak lagi melakukan serangan dan mengakui Indonesia sebagai sebuah negara. Nah, jadi apa yang menjadi jaminan kalau misalnya saya mengakui dan saya tidak diserang dalam perspektif Israel? Nah, disitulah sebenarnya Pak Prabowo dan teman-teman kepala negara itu mengatakan bahwa jaminannya adalah kita jamin masalah keamanan. Ya, tapi kamu harus mengakui dulu Palestina sebagai sebuah negara. Nah, jaminan itu yang sekarang ini mungkin dibahas antara Presiden Trump dengan negara-negara Arab termasuk Indonesia berpenduduk Islam besar dan kemudian apa yang bisa dilakukan oleh Indonesia. Nah, Indonesia sudah disampaikan oleh Presiden. Kita akan menyumbang 20.000 pasukan kalau perlu lebih. Prof. Alex, kan Pak Prabowo dalam pidatonya kan bilang two state solution, berikan kemerdekaan kepada Palestina sekarang juga. Kira-kira begitu ya. Kan itu kan kira-kira yang kita dengar. Sekarang juga. Possibility-nya seperti apa? Atau ini sekedar retorika politik atau seperti apa gitu? Ya, bahwasannya itu harus diberikan sekarang juga itu menunjukkan urgensi untuk menyelesaikan masalah di Gaza saat ini, terutama tujuan yang ingin dicapai ceasefire dulu. Nah, supaya kemanusiaan ini bisa diselamatkan. Tapi sebetulnya two state solution itu indah dibayangkan Pak Do, tapi realisasinya itu sulit. Tidak mudah. Bukan bermaksud untuk discourage atau apa, tapi realitas di lapangannya seperti ini. Persoalannya di antara dua pihak ini, perkembangannya sekarang kelihatannya yang makin kuat itu kelompok kanan. Terutama ini di Israel. Nah, di Israel itu dominasi kelompok kanan. Kalau kita baca dalam perang 2 tahun terakhir ini, kelihatannya mereka yang mendikte terms of reference. Kerangka acuan perdamaian itu seakan-akan Netanyahu tunduk kepada kelompok kanan, garis keras ini. Dan kemauan mereka adalah
Ya itu tadi zero sum. Oh. Aku dapat 5, kau harus kehilangan 5. Jadi tidak bisa selesai kan? Iya. Jadi di pihak sana ada ekstrim begitu, di pihak sini juga ada ekstrim gitu. Nah ini kan menjadi hambatan ya. Tapi kita jangan berputus asa Pak Don. Two state solution ini ada presidennya. Oke. Oke, tahun 48 itu dikemukakan. Oslo Agreement Betul. ada. Camp David ada. Iya. Pengakuan terhadap otoritas Palestina, Yasser Arafat, sekarang Mahmud Abbas, ya. Jadi ada serpian-serpian harapan itu untuk mewujudkan itu. Tinggal sekarang bagaimana meyakinkan kelompok kanan Israel ini, ya, yang kelihatannya sekarang mendominasi dan menentukan survivalnya si Netanyahu. Seakan Netanyahu itu seperti tidak bisa berbuat apa-apa terhadap ekstrim kanan di kabinetnya, ya. Nah, ini yang menjadi penghambat. Kalau saja itu dihilangkan, maka kemungkinan jalan tengah itu bisa diambil. Oke. Prof. Ya, Itu jalan kata tengah Pak Prabowo. Iya. Now, kalau Prof. mendengar itu apa yang terbayang? Jadi kalau menurut saya begini, jadi sekarang ini rakyat di Eropa, banyak negara Eropa itu sudah melihat kekejaman yang dilakukan oleh pemerintahan Israel. Iya. Sehingga apa? Itu yang mendorong pemerintah dari negara-negara Eropa, Prancis, Spanyol, Irlandia, bahkan juga Inggris untuk mengatakan bahwa enggak, ini harus di stop gitu. Nah, bagaimana cara menyetopnya? Dengan mereka memberikan pengakuan. Nah, selama ini negara-negara ini selalu berpihak pada Israel. Bahkan sekarang ini kalau nggak salah satu negara Eropa, Spanyol kalau saya tidak salah menghentikan bantuan militer ke Israel. Nah, jadi ini yang membuat dipaksa Israel untuk mau tidak mau dia harus menerima, ya, karena cuma mungkin Amerika saja yang ada di belakang Israel, begitu kan? Dan mereka rakyat Israel kadang juga marah sama pemerintahan Netanyahu karena ketika mereka berpergian ke luar negeri, mereka itu berhadapan dengan banyak masyarakat di berbagai negara. Lalu kemarahan rakyat di negara tersebut kepada Netanyahu dilampiaskan kepada warga Israel. Sehingga apa? Ini mendorong juga di Israel, sudahlah terima saja. Yang penting kan kita dapat jaminan. Yang penting kita tidak ada lagi serangan-serangan dari misalnya Gaza, begitu ya. Udah terima aja. Jadi menurut saya ini agak beda dengan yang sebelum-sebelumnya. Dan kelihatannya yang berada di KTT tentang Palestina ini yang di markas besar mereka melakukan rapat, ini mereka sudah punya konsep, dan konsep itu yang kemudian sekarang ini dibicarakan dengan pihak Amerika Serikat. Kemungkinan Amerika Serikat akan menyetujui karena Trump juga mengatakan kita perlu ada everlasting peace di Timur Tengah ini terkait dengan Gaza. Jadi mungkin sangat kemungkinan bahwa saya sih berpendapat bahwa ini akan terjadi. Seperti itu. Prof Hik, Prof Alex, sebelum kita lanjutkan diskusi kita, ya kita harus menikmati super dulu, ya kan? Lanjutkan permennya, kita rehat dulu, pemirsa jangan kemana-mana. Super Don, Super Opini akan segera kembali, tentunya dengan super sour candy meleknya jreng, langsung on lagi.